Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Kafah Channel. Kembali lagi akhbar malam bersama saya Arif Rudiawan dalam edisi Selasa 14 Juli 2020. Dalam 30 menit ke depan akan menemani Anda semua untuk menyajikan berita-berita terkini, berita edukatif yang mencerahkan, menyatukan, serta membangkitkan umat dalam perspektif khas Islami dari Kafah Channel. Pemirsa, akhbar malam ini kita akan awali dengan berita update status persebaran COVID-19 di Jawa Timur per hari Senin 13 Juli, yaitu Kota Bojonegoro kini masuk zona merah atau daerah risiko tinggi penularan COVID-19. Lalu Kabupaten Ngawi masuk zona oranye dan Pacitan zona kuning, daerah risiko rendah penularan COVID-19. Penetapan zona tersebut sesuai penentuan dari BNPB dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pusat. Pemirsa, berikut ini ada rincian dan ulasan update zona merah di Jawa Timur yang dihimpun dari suryamalang.com dari info COVID Jatim. Daftar zona merah, daerah berisiko tinggi penularan COVID-19 Jawa Timur. Urutan pertama ada Kabupaten Gresik, kemudian ada Kota Surabaya pada urutan kedua, kemudian di ketiga ada Kabupaten Sidoarjo, ada Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Bojonegoro, kemudian ada Kabupaten Sampang, kemudian ada Kabupaten Tuban di urutan ke-10, ada Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan di urutan 13 dalam daftar zona merah. Kemudian ada daftar zona oranye daerah dengan resiko sedang penularan COVID-19. Di urutan pertama ada Kota Batu, kemudian ada Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, ada Kota Pasuruan, ada Kabupaten Pasuruan pada urutan kelima, kemudian ada Kota Probolinggo, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Magetan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi pada urutan ke-10, kemudian ada Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo, Kota Kediri, ada Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, dan pada urutan ke-20 ada Kabupaten Lumajang. Selanjutnya ada daftar zona kuning, daerah dengan resiko rendah penularan COVID-19 di Jawa Timur. Ada pertama ada Kota Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Madiun. Adapun daftar zona hijau hingga detik ini daerah yang tidak terdampak COVID-19 masih belum ada atau nihil. Nah, pemirsa, kita beralih ke Jember. Dikabarkan pemerintah Kabupaten Jember bakal kembali memfasilitasi rapid test untuk peserta ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau SBMPTN tahun 2020. Kali ini, rapid test diperuntukkan bagi peserta UTBK SBMPTN 2020 tahap kedua. Kemudian rapid test untuk peserta dari Kabupaten Jember itu digelar pada Senin 13 Juli 2020. Pemirsa, jadwal UTBK SBMPTN 2020 tahap kedua ini akan digelar pada 20 hingga 29 Juli 2020. Kemudian rapid test untuk peserta UTBK SBMPTN 2020 tahap kedua itu bakal digelar 2 hari mulai 13 hingga 14 Juli 2020. Berdasarkan jadwal yang dibagikan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jember, rapid test tanggal 13 Juli digelar di 31 tempat di 31 kecamatan. Kemudian rapid test besok diikuti oleh sekitar 1.640 orang, sedangkan pada tanggal
14 Juli rapid test digelar di 2 tempat, yakni di Kecamatan Kaliwates dan Sumbersari. Rapid test tanggal tersebut akan diikuti oleh 263 orang. Hasil rapid test ini merupakan salah satu syarat wajib peserta UTBK SBMPTN 2020 di Pusat UTBK Universitas Jember. Pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jember mensyaratkan peserta UTBK telah mengikuti rapid test. Karenanya untuk peserta dari Kabupaten Jember, pemerintah Kabupaten Jember memfasilitasi rapid test tersebut. Sebelumnya, pada UTBK tahap pertama persyaratan ini juga berlaku. Sebelum pelaksanaan tes, pemerintah Kabupaten Jember melalui gugus tugas juga menggelar rapid test bagi peserta UTBK SBMPTN 2020 tahap pertama. Nah, pemirsa, Bupati Jember Faida menuturkan, rapid test itu merupakan salah satu protokol kesehatan di masa pandemi yang harus diikuti oleh semua pihak. Hal itu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Jember. Protokol kesehatan harus diterapkan secara disiplin. Pelaksanaan UTBK SBMPTN 2020 di Universitas Jember sudah menerapkan protokol kesehatan itu dan harus bersama kita jaga, ujar beliau, Pak Ida. Penerapan protokol kesehatan di UTBK SBMPTN 2020 di Pusat UTBK Universitas Jember juga dipantau oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jember. Gugus tugas memantau penerapan protokol itu mulai dari awal pelaksanaan ujian, ketika pelaksanaan sampai 2020. Sebanyak kurang lebih 400.000 lebih peserta didik baru jenjang SMA, SMK negeri, dan swasta di Jawa Timur secara serentak mengikuti pengenalan lingkungan sekolah atau disebut dengan MPLS. Para siswa yang mengikuti MPLS secara daring atau online tersebut berada di 423 SMA negeri dan 1.119 SMA swasta, serta pada 297 SMK negeri dan 1.821 SMK swasta. Pembukaan MPLS 2020 ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, melalui sambungan video conference di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 13 Juli 2020. Nah, pemirsa, Gubernur Khofifah mengatakan pelaksanaan MPLS secara daring itu dilaksanakan berdasarkan kebijakan pusat, bahwa sekolah belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka bila wilayah tersebut masih berada pada zona merah. MPLS tetap berjalan seperti sedia kala, namun dengan cara yang berbeda karena kita harus tetap waspada dengan menggunakan protokol kesehatan, imbuhnya. Namun demikian, Ibu Khofifah berharap para siswa dan seluruh insan pendidikan tetap menjaga optimisme dan semangat selama proses pendidikan meski harus dilaksanakan secara daring atau online. Pemirsa, Bu Khofifah juga mengajak seluruh elemen masyarakat berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan para siswa dapat mengikuti pembelajaran di sekolah sebagaimana sedia kala. Saya harap para siswa tetap bisa memulai tahun ajaran baru ini dengan semangat dan gembira meski dalam situasi yang masih darurat kesehatan, ujarnya. Justru dalam suasana pandemi seperti ini, anak-anak Jawa Timur akan menunjukkan prestasi terbaiknya, semangat yang tetap prima. Para kepala sekolah, para guru, akan menunjukkan kinerja terbaiknya membangun generasi emas Jawa Timur yang lebih kreatif dan inovatif
disertai dengan akhlak yang mulia, tambah Bu Khafifah. Sementara itu pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Wahid Wahyudi menjelaskan bahwa berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, kegiatan pembelajaran wajib dilaksanakan dengan metode jarak jauh, baik online maupun offline. Khususnya bagi daerah yang berdasarkan kondisi penyebaran COVID-19 ini belum masuk kategori zona hijau. Memang perlu penyesuaian-penyesuaian yang lebih kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, sehingga meski tidak bertatap muka secara langsung, tujuan MPLS khususnya yang terkait dengan pengenalan berbagai aspek pembelajaran di sekolahnya tetap tercapai dengan baik paparnya. Pemirsa, MPLS bagi siswa baru sendiri akan dilaksanakan dalam jangka waktu selama 3 hari. Sekolah dapat menambah 2 hari untuk persiapan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah masing-masing yang dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun ajaran 2020-2021. Kemudian Bapak Wahid menambahkan bahwa dalam masa MPLS tahun ini, sekolah dapat menambah 1 sesi kunjungan ke sekolah yang dilaksanakan secara bergantian. Namun kunjungan tersebut mensyaratkan disertai dengan penerapan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Oleh karenanya, Pemprov Jawa Timur telah memerintahkan seluruh kepala cabang dinas pendidikan wilayah se-Jawa Timur untuk memastikan seluruh satuan pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing telah menyiapkan sarana dan prasarana serta SOP (Standard Operation dan Prosedur) yang dibutuhkan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Sekolah wajib berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 yang ada di kabupaten atau kota setempat, pungkasnya. Nah, baik pemirsa Kafah Channel, dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita sudah terhubung dengan anggota Komnasdik Komite Nasional Pendidikan Jawa Timur, Bapak Indarto IB MPSI. Nah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Indarto, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat meskipun dalam suasana COVID. Semoga kru Kafah Channel juga semuanya sehat walafiat semuanya. Amin, amin, juga para pemirsa tentunya, karena yang menonton dan atau yang di seluruh wilayah Jawa Timur khususnya. Semuanya sehat semua. Amin. Amin, amin. Terima kasih doanya. Nah, Bapak Indarto, malam ini kita akan berbincang tentang berita yang tadi. Yang pertama, kita tahu ajaran baru 2020-2021 telah dimulai sejak kemarin, Senin 13 Juli. Dan karena masih suasana COVID ini, pembelajaran dilakukan secara daring, begitu ya, termasuk MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, mohon penjelasannya Pak, seperti apa kondisinya? Ya, memang MPLS tahun ini adalah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena memang kondisi saat ini MPLS itu dilaksanakan secara daring. Tentu setelah akhir tahun ajaran yang kemarin ini juga telah dilakukan secara daring, yang itu mungkin masih masih coba-coba atau masih penyesuaian, dan sekarang sudah harus running. Dan ini yang dituntut adalah kreativitas dari para guru bagaimana di dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa ini bisa tersampaikan dengan baik. Dan para guru sekarang juga banyak yang sudah di-upgrade untuk kemampuan bagaimana membuat media pembelajaran, video pembelajaran,
membuat tampilan PowerPoint yang bagus, ya, pembelajaran yang menarik, dan juga tugas-tugas yang secara online. Tentu yang sangat perlu diperhatikan adalah dari orang tua juga. Orang tua juga harus menyadari dalam kondisi situasi seperti ini, memang yang tidak kita kendaki, kita juga tahu bahwa anak-anak ini juga memiliki rasa mungkin ya bosan di rumah terus, dan juga tentu fasilitas selama ini mungkin orang tua juga membatasi untuk menggunakan gadget, menggunakan fasilitas wifi, karena memang selama ini anak-anak kalau belajar di rumah terbatas menggunakan wifi atau menggunakan gadget karena memang difokuskan untuk belajar. Tapi saat ini orang tua harus memang banyak memberikan dukungan, ya, memberikan kepercayaan kepada para siswa agar menggunakan fasilitas internet atau wifi ini dengan bijak, dengan cara yang baik, yang benar, jadi itu untuk meningkatkan proses belajar. Dan tentu dalam situasi seperti ini dukungan orang tua yang harus itu adalah senantiasa memonitor bagaimana perkembangan anak-anak pembelajarannya yang diperoleh dari sekolah. Juga karena di beberapa sekolah itu juga menerapkan setiap pagi ada absensi, ya, absensi sampai nanti pulang juga ada absensi, ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan di rumah, apa saja pembelajaran di rumah, itu ada yang demikian. Memang juga ada beberapa sekolah-sekolah yang akhirnya juga kesulitan untuk melakukan pembelajaran daring karena dari berbagai fasilitas yang kurang memadai. Di antaranya bisa jadi masih ada para orang tua yang memang tidak mampu memberikan fasilitas untuk pembelajaran daring, memiliki gadget yang support untuk daring, juga fasilitas internet yang memadai. Bahkan juga ada anak-anak yang di Jawa Timur atau di kota besar di Jawa Timur yang mungkin ini saya pernah dapat informasi masih ada anak-anak yang sekarang ini mestinya sudah waktunya masuk ke sekolah, waktunya mendaftarkan diri ke jenjang yang lebih tinggi dari SD ke SMP, tapi ternyata banyak yang dari lulusan-lulusan umpamanya SD itu banyak meluluskan siswanya, tapi ternyata yang masuk ke SMP kok cuma sedikit. Ya, yang lainnya ini kemana? Ada juga seperti itu. Nah, ini tentu harus kita pahami memang kondisi seperti ini karena diantaranya adalah terkait dengan perekonomian mungkin orang tua yang mengalami kesulitan, dan yang sudah tidak bekerja dan ketika masuk ke sekolah baru harus biaya, dan dalam kondisi seperti ini mungkin juga kita prihatin, mungkin mereka tidak bisa melaksanakan atau mengikuti pembelajaran sebagaimana anak-anak yang memiliki fasilitas. Dan dalam kondisi seperti ini mestinya memang bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini juga mungkin bisa mendata atau mengalokasikan dana lebih untuk pendidikan ini atau diwujudkan dalam fasilitas layanan wifi gratis bagi keluarga yang tidak mampu dengan kerjasama dengan BUMN telekomunikasi. Ini mungkin perlu diupayakan seperti itu karena masih ada beberapa sekolah maupun beberapa siswa yang kesulitan untuk mengakses informasi atau pembelajaran secara daring. Bahkan juga ada beberapa sekolah yang akhirnya juga kesulitan karena tidak mendapatkan siswa, terutama sekolah-sekolah yang swasta yang selama ini biaya sekolah operasionalnya banyak dibantu dari masyarakat atau dari wali murid. Ini juga perlu perhatian dari pemerintah. Tapi yang perlu kita pahami sebagai orang tua melihat kondisi seperti ini untuk perkembangan anak-anak, bagaimana anak-anak pembelajaran secara daring ini, orang tua harus senantiasa memberikan pendampingan, mengawasi, dan tentu memotivasi. Karena memang situasi seperti ini, dan kita harap situasi seperti ini tidak lama dan segera berakhir sehingga bisa aktivitas normal.
Juga bagi anak-anak, ya, juga bagi anak-anak siswa di rumah yang sedang ikuti MPLS, yang mestinya kenal dengan temannya, bisa ketemu dengan gurunya yang baru, temannya baru. Ini kenalnya ya lewat media media Zoom atau media video call WA. Nah, ini menjadikan ya tetap harus semangat anak-anak, tetap harus semangat memang karena situasi seperti ini, karena dalam kesulitan ini insya Allah nanti pasti juga ada solusi, ada ada kesulitan pasti ada kemudahan, harus bersabar, tetap semangat belajar itu kapan saja dan di mana saja, dan saat inilah kita harus banyak kreatif, ya, banyak semangat, dan guru-gurunya juga kreatif bagaimana memotivasi anak-anak, dan anak-anak juga semakin kreatif, semakin semangat untuk belajar dengan memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh orang tua, wifi, ya gadget. Selama ini kalau dimanfaatkan hanya untuk nge-game, untuk nonton YouTube, ya manfaatkanlah untuk mencari informasi pembelajaran di YouTube, banyak sekali, informasi di Google banyak sekali, dan itu bisa dimanfaatkan. Dan saya kira ini yang mungkin pesan di MPLS hari ini yang sedang masih berlangsung ini, masih berlangsung. Ya. Baik, Bapak Indarto, tadi beberapa poin-poin yang Bapak sampaikan, artinya seluruh elemen itu dalam proses pembelajaran ini harus bisa saling sinergi ya, antara sekolah juga mendata tadi beberapa, karena kondisi sekolah itu berbeda-beda. Ada yang mungkin daerah pelosok yang sinyalnya itu bahkan susah gitu ya. Mungkin ada daerah kota kan pasti sudah bisa, termasuk elemen orang tua tadi harus mensupport proses online tadi, kemudian mungkin bisa kalau ada rezeki lebih bisa memfasilitasi wifi atau gadget atau mungkin komputer gitu ya. Adapun dari siswa juga kalau yang sudah punya bisa memanfaatkan apa yang diberikan orang tua itu sebaik mungkin dalam prosesi online. Termasuk tadi catatan yang paling menarik adalah ini kepada guru-guru juga dituntut untuk kreatif, karena pembelajaran online ini memang bisa jadi kalau memang tidak kreatif akan membosankan, seperti itu ya Pak ya? Iya betul. Makanya di beberapa sekolah ini sudah mulai ya di training bagaimana guru-guru itu memanfaatkan fasilitas di Google, ada Google Classroom, ada Google Form, ya, ada macam-macam fasilitas pembelajaran ya, termasuk membuat video-video pembelajaran. Ini sekarang mau tidak mau harus kreatif menyampaikan informasi, ya, tidak harus secara langsung, tapi apa yang kita sampaikan itu bisa menarik dari media-media yang kita buat. Baik. Nah, terima kasih Bapak Indarto. Informasi tadi insya Allah sudah mencerahkan kita semua, termasuk para pemirsa yang ada di rumah, ya, terkait tentang model pembelajaran yang baru ini. Dan terima kasih informasinya. Selamat beraktivitas kembali Bapak Indarto. Wassalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, kita istirahat sejenak untuk memberikan kesempatan kepada pariwara berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetap pada saluran kesayangan Anda di Kafah Channel.
Pemirsa Kafah Channel, di penghujung akhbar malam ini, saatnya pembacaan tartik atau komentar politik dari redaksi akhbar. Di tengah penurunan kinerja perekonomian akibat pandemi, peluang peningkatan perdagangan luar negeri datang dengan mulai berlakunya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Australia, atau kita sebut dengan Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, EA atau IACEPA. Kemudian berlakunya perjanjian ini menjadi potensi peningkatan perdagangan luar negeri Provinsi Jawa Timur, seiring jalan dengan semangat Jawa Timur untuk terus mendorong kinerja ekspor yang sempat diutarakan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa kepada Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Jawa Timur pada 25 Juni 2020 di Gedung Negara Gerahadi dalam literasi harian disadur dari harian birawa.co.id 13 Juli 2020. Nah, berikut komentar politik. Yang pertama, Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira menilai perjanjian IACPA yang ditandatangani 2019 lalu lebih banyak mendatangkan kerugian buat Indonesia karena pasar Indonesia menjadi terancam kebanjiran produk ternak asal Australia. IACPA juga turut membawa konsekuensi Indonesia menjadi target investasi luar negeri bagi Australia yang sebelumnya masih terbilang cukup kecil dibandingkan total penanaman modal asing atau PMA yang masuk ke Indonesia. Kemudian berwaspadai skenario negara-negara kapitalis maju terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk terus dijadikan konsumen utama dari komoditas dan investasi negara-negara maju lewat perjanjian liberalisasi perdagangan. Syekh Abdul Qadim Zalum menjelaskan tujuan utama dari kebijakan liberalisasi perdagangan tidak lain agar negara-negara berkembang di seluruh dunia membuka pasar mereka terhadap barang dan investasi negara-negara maju. Kemudian negara ini butuh kemandirian ekonomi agar mampu menghadapi kompetisi kekuatan ekonomi yang timpang antar negara kapitalis maju dengan negara-negara berkembang dan miskin. Untuk itu dibutuhkan sistem ekonomi syariah, bukan ekonomi neoliberal yang pro kapitalis. Nah, berikut tadi adalah pembacaan komentar politik dari redaksi akhbar. Nah, pemirsa Kafah Channel, setelah ini akan ada kalam atau kajian malam pada edisi Selasa 14 Juli 2020, yaitu program Life Coach atau motivasi hidup bersama Coach Dr. Fakih Syarif dengan tema teruslah meningkatkan kualitas diri. Nah, baik, jangan lewatkan program Kafah Channel setiap harinya. Nah, pemirsa, demikian tadi akhbar malam hari ini. Semoga dapat mencerahkan, membangkitkan, dan menyatukan kita semua. Saya Arif Rudiawan, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.